Halo teman-teman semuanya, video kali ini saya ingin kembali membahas topik seputar penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak terhadap anak pengurus GP Ansor. Kalau video sebelumnya saya membahas terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan dalam hal ini menjangkau peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kemudian membahas juga dalam hal pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini karena umur dari korban itu adalah 17 tahun dalam kategori anak, kemudian juga pelaku umur 19 dan umur 20. Selanjutnya juga membahas terkait dengan pemidanaan atau hukuman yang harapannya ke depan mampu memberikan manfaat kepada pelaku, bukan hanya efek jera ataupun memberikan pembalasan dendam, tapi setidak-tidaknya hukuman yang diberikan ini mampu memperbaiki pelaku, kemudian pelaku juga menyesali secara mendalam perbuatan yang dilakukannya. Kali ini saya ingin menitik beratkan pembahasan dalam aspek perbuatan pidana karena video sebelumnya hanya secara umum, namun muncul juga beberapa pertanyaan yang ditujukan secara langsung maupun tidak langsung kepada saya. Nah, terkait dengan perbuatan pidana khususnya apa sih makna dari subsidiar dan juga junto? Saya pikir ini juga banyak pertanyaan dari masyarakat umum yang di luar dari jurusan hukum. Kita sering mendengar istilah junto atau disingkat JO ataupun dakwaan subsidiar. Nah, pertama kalau kita pijakannya dari kasus ini terhadap pelaku ini kan dikenakan pasal yang pertama, pasal 76C, kemudian junto 80 ayat 2. Nah, artinya kalau junto itu kan sebenarnya istilah yang bermakna berkaitan atau berhubungan. Sehingga kalau kita cek pasal 76C dan juga pasal 80 itu harus dihubungkan. Karena di pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak itu hanya mengatur perbuatannya. Sedangkan di pasal 80 itu sanksi pidananya, sehingga harus dipasangkan. Makanya penyebutan pasal 76C itu junto pasal 80 karena perbuatan pidananya dan sanksi pidananya. Memang perkembangannya kalau kita cek beberapa peraturan perundang-undangan itu memisahkan antara perbuatan pidana dan juga sanksi pidananya. Salah satu contohnya di samping Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga kita bisa temukan itu di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memisahkan perbuatan pidananya dan juga sanksi pidananya. Begitupun Undang-Undang ITE itu kita perbuatan pidananya itu dipisahkan dengan sanksi pidananya. Kemudian selain dari contoh kasus ini, seringkali juga kita temui misalnya di kasusnya Sambo kemarin itu pasal 340 junto pasal 55. Nah, pasal 55 ini sebenarnya untuk menggandengkan ketika ada pelaku lain, karena pasal 55 ini mengatur tentang penyertaan. Penyertaan ini dalam istilah lainnya yaitu delneming, yang dibagi atau terdiri dari ada yang melakukan, yang turut serta melakukan, dan yang menyuruh lakukan. Nah, ini juga biasa kita temukan junto. Nah, kemudian muncul juga istilah subsidiar. Subsidiar itu artinya jenis dakwaan. Kalau dari kasus kemarin itu pasal 76C junto pasal 80 subsidiar pasal 351 KUHP. Secara prinsip hukum pidana ini masuk ke dalam bagian perbarengan atau common law, khususnya perbarengan peraturan sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, maka hanya digunakan salah satunya. Jika sanksinya berbeda-beda, maka dikenakan yang paling berat.
Kemudian ayat keduanya itu mengatur jika suatu perbuatan ini diatur dalam ketentuan pidana umum, diatur pula dalam ketentuan khusus, maka yang digunakan adalah yang khusus. Nah, inilah yang kita kenal dengan asas lex specialis derogat lex generalis. Hukum khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Hukum umum ini adalah maksudnya KUHP, sedangkan hukum khusus ini bisa tersebar di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak itu masuk ke dalam bagian hukum khusus. Undang-Undang Narkotika itu hukum khusus, begitupun undang-undang lainnya yang di luar dari KUHP. Prinsip dan ketentuan inilah yang menjadi pijakan atau landasan dalam pelaksanaan hukum acara pidana atau KUHAP, atau yang kita kenal juga dengan hukum pidana formil. Maka KUHAP sebagai hukum pidana formil untuk melaksanakan ketentuan material mengatur tentang pembuatan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada hakim di pengadilan. Namun perlu dijelaskan juga, sebelum tahap penuntutan, sebelumnya ada proses di kepolisian, yaitu mulai dari penyelidikan. Penyelidikan ini mencari apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Ketika ada perbuatan pidana, maka naik ke tahap penyidikan. Di penyidikan ini mencari atau menetapkan tersangka. Selanjutnya, setelah berkas perkara lengkap, yaitu naik ke tahap 2 atau P21. Di tahap penyidikan kepolisian dimungkinkan adanya upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini bertujuan untuk menelusuri fakta-fakta sehingga bisa ditentukan manakah perbuatan pidana yang dilakukan dan ketentuan manakah yang akan dikenakan. Hal ini akan menentukan surat dakwaan yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum. Nah, jenis-jenis surat dakwaan ini kita kenal beberapa macam. Pertama, ada dakwaan tunggal. Kemudian yang kedua, ada dakwaan alternatif. Yang ketiga, dakwaan subsidiar. Yang keempat, dakwaan kumulatif. Yang kelima yaitu dakwaan kombinasi. Hal inilah yang dimaksudkan dari awal proses penyidikan itu ditentukan pasal mana saja yang dikenakan. Nah, untuk dakwaan tunggal ini hanya dikenakan satu pasal. Tidak ada kemungkinan lain lagi tindak pidana yang dilakukan, maka menggunakan dakwaan tunggal. Kemudian dakwaan alternatif itu dakwaan pelapis ketika belum ada kepastian tindak pidana apa yang dilakukan. Misalnya, apakah ini penggelapan, ataukah apakah ini penipuan, ataukah apakah pencurian, ataukah penadahan. Di dakwaan alternatif ini walaupun berlapis, tetapi hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa memperhatikan tata urutannya. Jika terbukti di salah satu dakwaan, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan pelapis lainnya. Kemudian selanjutnya adalah dakwaan subsidiar. Dakwaan subsidiar ini sama halnya dengan dakwaan alternatif yang disusun secara berlapis. Dia terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang maksudnya dakwaan lapisan ini untuk mengganti lapisan yang sebelumnya. Jadi jika tidak terbukti pasal yang satunya, maka terdapat pasal yang lainnya. Misal contohnya yaitu pasal 340 dilapisi dengan pasal 338. Ketika pembunuhan berencananya tidak terbukti, maka dia dikenakan pasal pembunuhan biasa. Selanjutnya, untuk dakwaan kumulatif dalam hal terdapat beberapa perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam hal ini terjadi perbarengan perbuatan, misalnya terjadi pembunuhan, kemudian terjadi pencurian, terjadi kesusilaan atau tindak pidana lainnya. Maka pelaku akan didakwakan beberapa pasal
sesuai dengan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Dalam hal ini, surat dakwaan kumulatif menggunakan kata dan, berbeda dengan dakwaan alternatif yang menggunakan atau. Sedangkan kalau untuk dakwaan subsidiar itu menggunakan istilah primer dan subsidiar. Kemudian yang terakhir yaitu dakwaan kombinasi. Dalam hal ini gabungan dari dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif atau dakwaan subsidiar. Itu teman-teman sekalian jenis-jenis surat dakwaan. Dalam hal ini kasus anak pejabat pajak yang menganiaya anak pengurus GP Ansor itu menggunakan pasal subsidiar, di mana ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C junto pasal 80 subsidiarnya pasal 351 ayat 2, sehingga nanti ketika menggunakan dakwaan subsidiar ini primernya yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, yang subsidiarnya adalah ketentuan KUHP. Maksud dari dakwaan subsidiar ini biasanya sebagai dakwaan pelapis ketika tidak bisa dibuktikan yang primer, yaitu dalam hal ini pasal dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak itu bisa menggunakan ketentuan pasal 351 KUHP. Nah, itu teman-teman sekalian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan tulis di komentar ataupun kirim di email saya.